Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Adriana Bria. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya semester 4. Saya di sini akan membaca atau mencerita kembali novel atau cerpen yang telah saya baca, yaitu cerpen Kisah Si Cantik dan Si Buruk Rupa. Dahulu kala ada dua putri kakak beradik. Mereka mempunyai wajah yang sangat berbeda. Sang kakak berwajah buruk, sedangkan sang adik berwajah sangat cantik. Begitupun dengan sikap mereka, sangat berbeda. Sang kakak berhati baik dan sang adik berhati kurang baik. Suatu hari, kakak beradik itu pergi ke desa. Mereka ingin menikmati pemandangan desa, namun sang adik tahu, tidak mau berdekatan dengan sang kakak. Ia malu dengan kakaknya yang buruk rupa. Padahal semua orang sudah tahu bahwa mereka adalah kakak beradik. Tak sengaja, kakak beradik itu bertemu dengan seorang anak kecil. Anak kecil itu menangis. "Kenapa kamu menangis, gadis kecil?" tanya sang kakak. "Aku ingin bunga itu, tapi aku tidak punya uang untuk membelinya," jawab gadis kecil itu. Karena mereka merasa kasihan, sang kakak mengambil uang di sakunya, kemudian memberikannya kepada gadis kecil itu. Dengan begitu, gadis kecil itu bisa membeli bunga. "Terima kasih, Kak," ucapan gadis kecil itu. Namun sang adik tidak suka melihat perbuatan kakaknya. Ia mendekati sang kakak. "Kenapa kau buang-buang uangmu untuk membantu gadis itu? Lebih baik untuk aku jajan," gerutu sang adik. Tapi sang kakak hanya tersenyum mendengar keluhan adiknya. Mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba mereka bertemu dengan kakek tua pengemis. Sang kakak langsung mengambil uang untuk diberikan kepada pengemis itu. Lagi-lagi sang adik merasa jengkel. Ia tidak suka kakaknya terus melakukan hal itu. Untuk apa memberi uang kepada kakek tua itu? "Buang-buang uang saja," ucap sang adik dengan sangat ketus. "Kasihan kakek tua itu. Lagi pula kita memiliki uang lebih," balas sang kakak. Sang adik kemudian mendahului sang kakak. Ia benar-benar marah kepada kakaknya. Setelah puas berjalan-jalan dan membeli makanan, mereka pun pulang ke istana. Di tengah perjalanan pulang, mereka bertemu dengan seekor kucing. Kucing itu sangat kurus dan berjalan sangat lamban. Sepertinya kucing itu kelaparan. "Apakah kamu sakit kucing? Mengapa kau pergi keluar rumah?" tanya sang kakak. "Benar, putri, aku sedang sakit. Tapi jika aku tidak mencari makan, anak-anakku mau makan apa? Aku tak mau anak-anakku kurus sepertiku," jawab kucing itu. Kasihan sekali kucing itu. Sang kakak pun memberikan semua makanan yang baru dibelinya. "Ini untukmu dan keluargamu. Sekarang lekaslah pulang ke rumah," kata sang kakak. "Terima kasih, putri," ucap kucing itu dengan amat bahagia. Sayangnya kebahagiaan itu tak tampak pada diri sang adik. Namun sang kakak tak menghiraukan kekesalan adiknya. Ia hanya ingin berbuat baik kepada siapapun. Sang kakak tak pernah lelah berbuat baik. Semua orang selalu ditolongnya. Begitu pula kepada binatang. Ia pernah menolong semut yang hanyut di sungai, lebah yang terjebak di jaring laba-laba, tikus yang hendak dimangsa kucing, dan masih banyak lagi. Sang kakak memang tak pernah membeda-bedakannya. Baginya semua sama-sama ciptaan Tuhan. Sebenarnya banyak yang meminta tolong kepada sang adik, tapi sang adik tidak pernah mau menolong mereka. Ia membiarkan orang-orang itu dalam kesusahan. Sang kakak berteman dengan siapapun, sedangkan sang adik selalu memilih-milih. Sang adik hanya mau berteman dengan putri dan pangeran kerajaan serta keluarga bangsawan. Suatu hari, kedua kakak beradik itu jatuh sakit.
Mereka pun hanya bisa berbaring di dalam kamar. "Kemana teman-temanku? Mengapa mereka tak menjengukku?" tanya sang adik. Sang adik sangat mengharapkan teman-teman yang bangsawan datang menjenguk. Ia ingin menunjukkan kepada kakaknya bahwa berteman harus dengan orang yang tepat. "Kau akan tahu bahwa teman-temanku lah yang layak dijadikan teman. Tidak seperti teman-temanmu. Jangan datang menjenguk. Untuk makan sehari-hari saja mereka kesusahan," hardik sang adik kepada sang kakak. Namun sang adik tidak peduli. Ia hanya ingin beristirahat dan tidak mau bertengkar dengan adiknya. Tidak lama setelah itu, seorang pelayan datang ke kamar mereka. "Tuan Putri, ada tamu yang ingin menjenguk," ucap pelayan. Sang adik merasa senang karena penantian tak sia-sia. Ia berpikir bahwa yang datang adalah teman-temannya. Seketika kebahagiaan sang adik sirna saat melihat tamu itu. Rupanya orang-orang yang datang menjenguk adalah orang-orang yang pernah ditolong oleh sang kakak. Mereka membawa banyak hasil. Tak ketinggalan pula para binatang berserta keluarganya. Ada lebah yang membawa madu dan masih banyak binatang lain yang membawa hadiah. "Terima kasih kalian telah datang menjenguk. Seharusnya tak perlu repot-repot seperti ini. Kedatangan kalian saja sudah membuatku bahagia," ucap sang kakak sambil tersenyum. Di ranjangnya sang adik merasa iri. Rupanya teman-temannya tak seperti yang ia harapkan. Saat ia sedang bersedih, teman-temannya justru menjauh. Teman-temannya sungguh tidak tulus, berbeda jauh dengan teman-teman kakaknya. Mungkin ceritanya sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.